Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast Tafsir Malaka. Setelah sebelumnya nih, kita sudah membicarakan tentang takdir. Kita sudah membahas tentang orang-orang tuh zaman sekarang berlindung dari takdir atau lari dari tanggung jawab. Nah, pada kali ini juga ada berkesinambungan sama materi yang sebelumnya nih. Apa sih materi pada kali ini? Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Hafiz Hebron selaku host di podcast Tafsir Malaka. Nah, pada kali ini kita kedatangan pemateri yaitu Bapak Tabrani Syabirin. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana kabarnya? Siang. Sehat ya? Pada kali ini, Pak, kita akan membahas tentang penipuan. Nah, penipuan itu apa sih, Pak? Menurut Bapak atau arti umumnya penipuan? Kan karena kita tahu nih sekarang nih, kalau di sebelumnya kan kita ada bahas tentang korupsi itu takdir apa enggak? Ya enggak? Apakah itu takdir atau emang ulah-ulah mereka gitu kan? Mereka senang foya-foya tapi mereka bilang ini karena takdir gitu. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih, Pak? Apa sih penipuan dan menurut Bapak gimana? Ya penipuan itu secara umum dapat kita lihat sebuah tindakan yang merugikan orang. Orang Arab menyebutnya dengan kadzab apa itu? Al Berbohong ya? al-kidbu ya Ya, kan? heeh. Lawan dari kebenaran. Jadi para penipu ya, lawannya adalah lawan dari kebenaran. Orang benar gitu kan? Ya. Misalnya dia makan di warteg, makan tempenya 3 misalnya. Bilang satu. Bilangnya 1. Ya kan? Itu nipu Iya, itu. betul. Nah, terus tindakan penipuan ini ada yang terstruktur, gitu, ada yang insidental, gitu. Jadi orang akan menipu. Yang pertama memang bakatnya menipu. Dari bakatnya ya. Ada berbakat dia. Udah jago gitu. Iya, ada kesempatan dia. Yang kedua itu ada kesempatan. Dia ada suasana membuat dia leluasa menipu. Ya, di sinilah pentingnya nanti aturan hukum, ya kan? Ada nanti misalnya nih aturan hukum kita yang tertata dengan baik, maka orang nggak menipu gitu. Nggak ada kesempatan dia untuk menipu. Itu yang bisa dilakukan. Misalnya sebuah sistem yang lemah, maka orang akan melakukan tindakan dengan bahasa kerennya kalau tingkat kehidupan negara itu korupsi. Karena sistemnya lemah, ya kan? Iya, Kalau orang kita misalnya pergi ke Singapura misalnya gitu ya, aturannya ketat di situ ketat, tuh. betul. Orangnya disiplin itu. Nah, berani dia nyebrang sembarangan gitu. Atau buang sampah sembarangan. Sekecil buang permen karet kita Buat permen kena karet denda bisa itu kan. bisa kena denda. Nah, aturan ketat. Di sini longgar sekali. Malah ada orang menantang lagi korupsi itu bukan kejahatan kemanusiaan. Bukan kejahatan katanya. Gila Itu ya. itu yang sedang itu tokoh hebat di partai itu. Emang Ngeri nggak? Jadi karena sistem itu lemah, ya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dari kelemahan sistem. sistem. Lagi misalnya nih, aparat kepolisian bisa disogok misalnya. Oh, makin merajalela itu. Karena itu yang perlu dibahas pertama itu orang, ya kalau dalam Islam ya, mendefinisikan apa itu kebenaran. Ya kan? Hmm. Harus punya jiwa kebenaran, bersikap benar. Kalau nggak itu ya kacau semua. Apalagi ya dalam kehidupan kita itu orang melakukan penipuan karena sudah sering-sering dia merasa tidak bersalah lagi. Udah terbiasa jadinya kayak, Terbiasa aja. "Wah, biarin aja," gitu lah. Heeh, iya kan? Iya, betul. Nah, itu ya dengan majunya sistem transaksi, itu peluang untuk melakukan penipuan itu mungkin secara kasat mata makin sempit gitu. Tapi seorang profesional, wah dia melihat celah terus gitu. Iya kan? Hmm. Melihat celah. Kenapa di negara ini korupsi kok susah sekali Merajalela ya dia karena karena sanksi hukumnya nggak keras. sistemnya tadi Sistem itu. lemah aja. Iya kan? Iya, betul. Ini misalnya kita bukan pro atau kontra, ini seorang artis, dia dituduh, ya kan? Diajukan ke pengadilan. Kasusnya itu sebenarnya kasus apa itu? Kasus pencemaran nama baik atau dia dituduh memeras gitu? Heeh, Hah? iya.
dihukum dituntut 11 tahun. Tapi ada Korupsi. yang korupsi 3.000 triliun, Triliun. hukumnya berapa cuman? Berapa tuh? 14 tahun, Parah ya emang. 3.000 triliun. Terus ada lagi tuh kasus yang dituduhkan oleh presiden sampai turun tangan itu, Harvey Mois. Mula-mula cuma berapa? Dia dituduh ketika itu kerugian negaranya itu hampir 300 triliun. Triliun. 249 triliun itulah pokoknya. Hmm. Mula-mula dituntut itu 6 tahun. Karena presiden turun tangan yang benar dong. Akhirnya naik menjadi 20 tahun. 20 tahun itu dia bisa karena banyak duit, dia bisa nggak menjalaninya. Iya. Ya kan? Hmm. Itu diceritakan langsung oleh pengacara hebat, ya mendiang Alvin Lim. Iya kan? Iya. Betul. Dia katanya kena berapa tahun itu. Saya nggak pernah satu hari pun di Di dalam gitu. dalam. Bayar aja. Nah itu sistem yang rusak. Bobrok lah bahasanya. Bobrok. Iya kan? Iya. Apalagi belakangan dibawa-bawa lagi soal agama. Ya toh, Betul. kalau kena kepada tokoh agama itu nggak disebut korupsi. Wah itu sedekah itu. Ntar menyandingkan kepada takdir ya. Ah, ya bisa. Nggak berani diperiksa apa gitu. Saya begini karena takdir. Takdir ya, Alias mencuri. mencuri. Iya. Betul. Gitu yang kita lihat. Kalau nggak didudukkan soal-soalnya sesuai dengan logika yang benar gitu. Oh kita akan kehilangan arah dalam menentukan langkah. Itulah yang menyebabkan orang miskin tetap akan miskin, Yang kaya tetap kaya. yang kaya bertambah kaya. Hmm. Ini sekarang tuh ada kesimpulan orang, 60% dari keluarga miskin, nanti anak-anaknya juga akan melanjutkan Miskin. sebagai orang miskin. Miskin. Kan ngeri nggak nih? Iya. Ngeri. Ngeri banget. Jadi 80 tahun Indonesia merdeka, misalnya nggak ada perubahan nasib orang miskin. Miskin tetap miskin. Miskin tetap miskin. Jadi itulah yang kita lihat dari cerita penipuan dan kepastian hukum. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Ya, teman-teman, mungkin sekian pembahasan tentang penipuan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dicerna dengan baik. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup. Menipu mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi ujungnya selalu merugikan di dunia dan di akhirat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.